adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Kak Delima. Kali ini, Kak Delima akan membagikan cerita yang berjudul Sepasang Sandal Kebaikan. Tika dan Tini adalah teman sekelas yang sangat dekat. Mereka dekat sejak kelas 1 hingga kelas 6. Keduanya telah menjadi sahabat karib dan saling mengenal keluarga masing-masing. Pada suatu hari, tepat di depan kelas, Tini mengajak Tika untuk berkunjung ke rumah neneknya. Rencananya hari Minggu. Mendengar ajakan Tini, Tika pun sangat senang. Mereka pun menyusun rencana untuk kegiatan hari Minggu berangkat ke rumah nenek Tini. Hari yang dinantikan pun tiba. Seperti yang mereka rencanakan, mereka akan berangkat naik bus. Tini dan Tika berlari-lari mengejar bus. Baru saja mereka sampai di halte, busnya pun datang. Mereka pun berlari terburu-buru. Mereka takut kalau busnya meninggalkan mereka berdua. Tika dan Tini akhirnya berhasil mengejar bus tersebut. Tetapi karena terlalu terburu-buru, sandal yang dipakai Tini terlepas. Tanpa pikir panjang, Tini melepas sandal yang masih ada di kakinya. Melihat hal itu, Tika terheran-heran. Tika bertanya kepada Tini, "Tini, kenapa kamu lepas sandal satunya?" Tini menjawab Tika, Aku pikir aku kan tidak mungkin hanya memakai satu sandal di kaki kiri. Memakai satu sandal itu justru kelihatan makin aneh. Lagi pula, kalau ada orang yang mengambil sandalku yang pertama terlepas tadi, kan dia jadi tidak bisa menggunakannya karena hanya ada satu sandal. Nah, makanya aku lepas saja sandalku yang satunya. Jadi, orang yang mendapatkan sandalku tadi bisa menggunakan sepasang sandal dengan lengkap. Mendengar penjelasan sahabatnya itu, Tika pun berkata, "Wah, kamu baik sekali. Aku saja tidak terlintas pikiran seperti itu." Dengan sedikit malu, Tini berkata, "Hahaha, aku hanya berpikir orang yang menemukan sandalku akan memiliki sepasang alas kaki yang berguna untuknya." Tika pun memuji temannya itu dan mengatakan bahwa dia bangga memiliki teman seperti Tini. Tika pun menanyakan kepada Tini apakah kakinya sakit. Tini berkata bahwa sebenarnya kakinya sakit, tapi dia dapat menahannya. Setengah jam kemudian, Tika dan Tini turun dari bus karena mereka sudah tiba di tujuan. Mereka berdua jalan kaki ke rumah nenek. Tini mulai mengeluh kesakitan di sepanjang jalan. Akhirnya mereka memilih beristirahat di depan minimarket. Saat Tika dan Tini sedang duduk, tiba-tiba ada seorang bapak keluar dari minimarket. Bapak itu menyapa Tika dan Tini, dan mereka pun berbincang-bincang. Tini mengungkapkan bahwa mereka hendak ke rumah nenek mereka. Mengetahui bahwa arah perjalanan mereka sama, bapak itu menawarkan bantuan kepada Tika dan Tini. Tini berusaha menolak, tapi bapak itu memaksa memberikan sejumlah uang kepada mereka supaya mereka dapat menggunakannya naik becak menuju rumah nenek Tini. Bapak itu sedikit memaksa, akhirnya Tika dan Tini tidak dapat menolaknya. Mereka pun menggunakan uang itu untuk naik becak ke rumah nenek. Sesampainya di rumah nenek, terlihat nenek sudah menyambut di depan pintu.
Nenek segera memeluk Tini karena sangat kangen. Tiba-tiba, nenek tersadar sesuatu. Nenek melihat Tini tidak menggunakan alas kaki atau sendal. Tini pun akhirnya menceritakan hal itu kepada sang nenek. Setelah Tini dan Tika masuk ke dalam rumah, nenek mempersilahkan mereka untuk makan. Tika dan Tini pun makan dengan lahap. Sambil makan, mereka pun menceritakan kejadian sandal Tini dan bapak yang memberikan mereka uang. Nenek terkesan mendengarkan cerita Tika dan Tini, dan nenek memuji mereka dengan berkata, cucuku, ingatlah satu hal ini. Kadang suatu hal yang biasa bagi kita bisa menjadi hal yang luar biasa bagi orang lain. Bisa saja orang yang menemukan sepasang sandalmu tadi adalah orang miskin yang tidak memiliki alas kaki. Bisakah kalian bayangkan senyumnya saat menemukan sepasang sandal yang sengaja kau tinggalkan tadi? Cucuku, selama kita memiliki kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah. Kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah berakhir sia-sia. Bisa saja kebaikan kita dibalas melalui orang lain. Jadi, bapak tadi yang menolong Tini itu akibat dari kebaikan Tini yang meninggalkan sandalnya tadi. Bisa saja, bukan? Ya sudah, ayo kita lanjut makan lagi. Mereka pun melanjutkan makan dengan lahap. Hari itu, mereka berdua belajar suatu hal, yaitu jika kita melakukan kebaikan, maka kita pun kelak akan mendapat kebaikan. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah, apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita menolong orang lain juga akan menolong kita. Jika kita membukakan jalan untuk orang lain juga akan membukakan jalan untuk kita melalui orang lain. Jadi, jangan pernah melewatkan kesempatan untuk berbuat baik. Demikian cerita hari ini adik-adik, berharap kita dapat jumpa lagi dalam cerita berikutnya. Saya, Kak Delima, mohon pamit. Salam semangat.